Dan juga pemirsa, musibah bisa terjadi kapan dan di mana saja, tidak terkecuali di Hari Raya Idul Fitri, di mana seharusnya sebagian besar warga di Indonesia merayakannya dengan penuh sukacita. Di Jatinegara Kaum, pemirsa, lebih tepatnya di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, duka melanda pemukiman warga di mana tepatnya pada dini hari ini pukul 00.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah kontrakan dan menewaskan sekitar 10 orang warga, termasuk di dalamnya 3 orang kakak beradik yang antara lain bernama Dina Yulianti. Dina Yulianti maksud kami berusia 15 tahun, Muhammad Fadli usia 10 tahun, dan Doni usia 5 tahun. Kejadian ini berlangsung, maksud kami kejadian ini berada di Jalan Arus Jati, Kampung Tanah Koja, RT 04 RW 05, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana pada saat kejadian sempat beredar kami mendapatkan kabar bahwa kejadian berasal dari sebuah api yang berasal dari tungku yang sedang digunakan untuk membakar ketupat, dan api sendiri baru bisa dipadamkan saat 10 mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi. Dan yang membuat kejadian ini lebih tragis, pemirsa, saat para warga dan juga petugas pemadam kebakaran, saat api berhasil padam, mereka menemukan jenazah dari ketiga korban ini berada pada posisi saling berpelukan, seakan ingin melindungi satu sama lain, dan pintu kamar tempat mereka tidur saat itu berada dalam posisi dikunci dari luar oleh ibu mereka yang bernama Siti Mariana, yang saat kejadian berada di rumah dan diketahui sebagai orang yang menyalakan api dari tungku yang membakar rumah pemukiman warga saat itu. Dan dari keterangan warga yang tinggal di sekitar lokasi saat ini, Ibu Siti Mariana, ibu dari ketiga korban, masih berada dalam pemeriksaan kepolisian, dan jenazah ketiga korban juga masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Belum ada yang mengambil ketiga jenazah korban tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis seperti yang saat itu terjadi, kita sudah saat ini bersama dengan Bapak Subur dan juga Ibu Aryati, warga yang tinggal bertetangga dengan para korban, begitu ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Subur. Waalaikumsalam, Mbak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Pak Subur, ini mau menanyakan, pada saat kejadian Bapak saat itu sedang tidur. Apa yang saat itu pertama kali dilihat oleh Bapak ketika membuka mata? Saya pas membuka mata itu ada api, Mbak. Api di atas plafon saya, api udah besar. Istri saya langsung loncat keluar bawa anak saya. Pas saya keluar, saya melihat emang Ibu Yana itu lagi nyiramin api sendiri. Dia minta tolong, Bu, tolong anak gua, saya mau nolong gimana, sedangkan api adanya di lokasi, di tempat dia mau naik ke atas kamar dia itu. Makanya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nerakin istri saya, adik ipar saya tuh yang ada di dalam itu. Saya teriakin untuk pada keluar. Nah, api juga adik saya pun bisa masuk, nggak bisa keluar. Ternyata adik saya alhamdulillah keluarnya bisa lewat belakang. Pak Subur, saat sedang api mulai membesar tersebut, Bapak mengetahui ada ketiga anak dari Ibu Siti Mariana itu berada di kamar, ada permintaan tolong, atau terdengarkah usaha mereka ingin keluar dari kamar tersebut? Enggak, saya nggak tahu, Mbak. Itu kalau nggak emaknya bilang dia ada anaknya di atas, saya nggak tahu. Kapan tepatnya Ibu Siti Mariana mengatakan dia punya anak yang masih ada di kamar? Jadi dia ngomong sendiri pas kejadian api gede. Saya kan mau ngomong menyiramin api yang lagi nyala. Pompanya kan ngempos, saya nggak bisa. Makanya saya teriak-teriak keluar, gebrak-gebrak saya tolong kebakaran. Saya teriak, baru warga pada datang. Nah, anak saya sama istri saya tuh, adik saya suruh pada kabur semuanya. Saya udah gemeteran, Bang, lihat apinya gede banget. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dah. Baik. Sedikit Pak Subur dan Bu Aryati mengenai keseharian korban dan juga ibu korban Siti Mariana. Boleh tahu Doni, Dina, dan juga Fadli seperti apa mereka sehari-harinya? Ya, dia seperti biasa kayak anak-anak yang lain. Sekarang suka main sama anak saya yang paling kecil itu si Doni. Kalau si Muhammad itu juga sama, kadang juga suka main di sini. Yang perempuan yang besar itu yang namanya Dina juga sama, suka main itu. Anak-anak yang baik ya, Pak ya? Alhamdulillah anak-anak yang baik, dia anak nggak macem-macem lah, anaknya biasa aja kok, sama seperti anak-anak lain. Kalau ibunya bagaimana, Pak? Ibunya juga biasa kok, nggak ada pikiran gimana orang katanya dia dengar dari warga itu juga. Tadinya saya pikir kali kebakaran datangnya dari konsleting listrik, nggak tahu ternyata dia bilang sendiri sama
aparat apa mau pemadam kebakaran, katanya dia lagi ngebakar ketupat, ngerebus ketupat gitu. Cuman dia itu salahnya dia waktu api gede itu dia nggak teriak minta tolong. Nggak minta tolong sama saya, sama yang lain nggak, nyiramin sendiri. Iya. Jadi api keburu gede. Kamera. Saat kejadian tersebut berarti ibu korban sama sekali tidak mengatakan kepada warga untuk meminta bantuan. Nyiramin sendiri. Saya pas ngendusin api udah gede banget. Saya bangun sendiri. Seandainya saya nggak bangun, mungkin saya udah kebakar sama keluarga saya semua. Terakhir Pak Subur, Bu Aryati, mohon maaf ini kalau misalnya membangkitkan sedikit rasa duka lagi dengan pertanyaan ini, tapi kami mengetahui bahwa barang-barang harta berharga Pak Subur dan Bu Aryati kan hilang. Ada rencana ke depannya seperti apa? Ya saya juga nggak tahu ya ke depannya kayak nanti seperti apa. Orang ini juga kan tempat saya satu-satunya buat usaha. Barang saya semua yang ada di dalam, kendaraan saya juga semua kebakar. Rencananya kan saya jam 4 pagi mau mudik. Takbiran pagi saya mau mudik sama istri saya, sama adik ipar saya juga motor ikut kebakar di sini. Ya pas sudah kebakar semua juga saya harus gimana, terpaksa saya numpang sama orang tua dulu. Ya ke depannya saya nggak tahu nantinya kayak apa. Belum ada keputusan apa-apa saya dalam istri saya, apa mau pulang kampung atau gimana saya juga nggak ini. Belum pastilah ke depannya itu. Terima kasih Pak Subur, Bu Aryati atas waktunya. Kami turut berduka dan semoga ini semuanya bisa terselesaikan dengan cepat ya Pak Subur dan Bu Aryati. Ya demikian pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini di lokasi kejadian sendiri, di lokasi kebakaran tepatnya, Bapak pemilik kontrakan dari rumah warga yang terbakar sudah datang dan saat ini menutup lokasi TKP tempat kejadian ini dengan pagar seng sehingga untuk menghindari adanya pemulung mengambil barang-barang berharga dari para penghuni rumah kontrakan yang terbakar ini agar tidak diambil dan juga untuk menghindari terjadinya sesuatu demi keamanan para warga ke depannya. Dan kami juga mengetahui bahwa teman-teman dari para korban maksud kami teman-teman dari ketiga jenazah korban mengumpulkan sumbangan sebagai bentuk tanda prihatin mereka dan juga rasa solidaritas kepada sesama siswa. Demikian kami kabarkan dari Jatinegara Kaum, kita kembalikan dulu ke Ari dan Shinta di studio.